Saudara pendengar Radio Suara Api Allah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, selamat pagi. Selamat kita boleh punya kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa merenungkan dan mempelajarinya pada pagi hari ini. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan dan mempelajarinya, mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kembali kami merenungkan dan mempelajari firman-Mu, supaya kami mengerti akan kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu itulah yang menuntun hidup kami, supaya hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar Radio Suara Api Allah, mari kita akan kembali belajar semuanya tentang kitab suci yang kita ambil dari Injil Lukas ya. Kita sudah sampai kepada Lukas pasal yang keempat. Sebelum kita akan mempelajarinya dan merenungkannya, mari kita akan membacanya ya. Saya akan membacanya dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya di dalam hati. Di dalam perikop judul yang diberikan oleh LAI, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Ayat 32, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. 33, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar, dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Seperti yang kita pelajari dalam minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tugas daripada Yesus adalah memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, yang kemudian akhirnya ketika Yesus naik ke surga, pemberitaan Injil itu menjadi satu perintah yang utama sebagai amanat agung yang diberitakan kepada murid-muridnya untuk melakukannya. Dan itu menjadi sesuatu yang Tuhan contohkan. Tuhan berikan contoh ketika Yesus melakukan pelayanan di atas muka bumi ini. Kalau kita belajar di dalam Lukas pasal 4 dari ayat yang kemarin ya sampai ayat yang ke-30, kita belajar bagaimana Yesus menyatakan tugas utamanya, yaitu memberitakan kabar baik ya. Kabar baik itu oleh karena anugerah Allah yang dinyatakan melalui kehidupan daripada Yesus, dan juga kepada orang-orang yang akhirnya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, kita belajar dari kabar baik itu adalah sesuatu hal kemenangan ya, kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa, dan kemenangan atas kuasa iblis. Dan pada pagi hari ini di dalam pelayanan Yesus selanjutnya ya, hal yang utama yang kita ingat pada waktu pelayanan yang kita pelajari pada minggu kemarin, Yesus ditolak dari Nazaret, yang menyatakan bahwa Yesus adalah benar-benar seorang nabi. Karena contoh nabi-nabi di Perjanjian Lama, mereka banyak ditolak di tempat asalnya. Sehingga akhirnya Yesus pergi ke Kapernaum. Di Kapernaum inilah dia menyatakan ya tugas pemberitaan Injilnya ya, dengan hal yang kemudian dinyatakan pada waktu di Nazaret, yaitu pembebasan atas kuasa iblis yang merupakan dampak daripada pemberitaan kabar baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita melihat di dalam ayat yang ke-32 ya. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa ya. Hal yang mendasari dalam pelayanan Yesus adalah perkataannya yang penuh kuasa ya. Kalau kita melihat kemarin adalah tugas utamanya Yesus adalah memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Maka berita itu bukan hanya sekedar berita ya. Berita kabar baik yang dinyatakannya dengan penuh kuasa. Kata kuasa di situ ya, di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani yaitu exousia. Artinya apa? Kuasa itu adalah sesuatu yang dinyatakan dengan penuh otoritas. Artinya perkataannya itu ada di dalam kebenaran. Tidak bisa disangkal, tidak bisa diargue. Kenapa? Karena penuh kuasa itu adalah sesuatu kebenaran yang mutlak. Bapak Ibu Saudara, kata kuasa ini sendiri juga hal yang dinyatakan oleh Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tugas manusia yang diamanatkan oleh Allah, dia menyatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi ya, kuasailah dan taklukkanlah itu. Kata taklukkanlah itu, dominion, itu artinya kuasailah ya. Kuasailah. Jadi manusia ketika dia diciptakan, manusia diciptakan dengan kuasa ya. Kuasa yang penuh. Untuk apa? Untuk menaklukkan, untuk mengelola ya, menguasai alam semesta ini. Karena alam semesta ini adalah ciptaan yang diciptakan Tuhan untuk dikuasai oleh manusia. Manusia punya kuasa karena diberikan kuasa oleh Allah. Nah, kuasa itu adalah menjadikan sesuatu menjadi baik, ya, bukan menjadikan sesuatu menjadi tidak baik. Karena kuasa itu diatasnamakan dengan kebenaran yang mutlak. Jadi kata pada waktu manusia diciptakan tanpa dosa, ya, manusia diciptakan tanpa dosa, manusia diciptakan serupa dan segambar Allah, dia memiliki kuasa yang penuh untuk mengatasi ciptaan. Ya. Yang tidak bisa dikuasai hanya Allah Sang Pencipta. Allah Sang Pencipta menciptakan manusia, manusia diberikan kuasa untuk menaklukkan ciptaan ini. Sehingga ciptaan yang ditaklukkan oleh manusia, ciptaan yang dikuasai oleh manusia menjadi ciptaan yang sesuai dengan kehendak dan rencana Allah di dalam kebenarannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ternyata manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kuasanya menjadi kuasa yang tercemar ya. Sehingga kuasanya adalah kuasa untuk menguasai hal yang bersifat negatif ya. Kalau kita melihat pemimpin-pemimpin yang memiliki kuasa ya, para pemimpin-pemimpin yang memiliki otoritas ya, pemimpin negara atau pemimpin di mana-mana, mereka melakukan dan menyatakan kuasanya untuk keinginannya sendiri, untuk kepentingannya sendiri. Sehingga alam dikuasai dengan semena-mena. Yang terjadi adalah terjadi gempa bumi ya, terjadi tanah longsor, terjadi hujan bah dan kemudian banjir dan sebagainya, menghancurkan. Padahal sebenarnya kuasa yang diberikan Tuhan bukan kuasa untuk menghancurkan, tapi kuasa untuk membangun dan mengelola ciptaan ini dengan baik sesuai dengan kebenarannya. Itu yang pertama. Kuasa yang kedua yang membuat sesuatu menjadi tidak baik adalah kuasa iblis. Nah, oleh karena itu, ketika manusia diberikan kuasa, tentunya untuk menghancurkan kuasa iblis ya. Untuk mengenyahkan kuasa iblis. Karena kuasa iblis adalah kuasa yang selalu melawan Allah. Tapi manusia diciptakan serupa dan segambar Allah untuk menghancurkan kuasa iblis. Tetapi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka
justru manusia dikuasai oleh kuasa iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat perikop yang kita baca pada hari ini, berbicara Yesus menyatakannya dengan penuh kuasa. Artinya apa? Kuasa yang dimiliki Yesus adalah kuasa yang dimiliki manusia pada waktu manusia pertama kali diciptakan. Kuasa atas kebenaran, ya, untuk menyatakan hal yang baik, dan kuasa untuk menghancurkan kuasa iblis. Maka ketika di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan dia berteriak dengan suara keras, maka disinilah dinyatakan kuasa Tuhan. Yang pertama adalah kuasa untuk menghancurkan kuasa iblis. Ayat 35 dikatakan, tetapi Yesus menghadiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Jadi kuasa yang dinyatakan adalah kuasa untuk kebaikan, sekaligus kuasa untuk menghancurkan kuasa iblis, ya, yang menghalang-halangi, yang melawan kebenaran, dinyatakan melalui kuasa Allah. Sehingga pada ayat yang ke-36 dikatakan, dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, kata kuasa itu disebutkan lagi, ia memberi perintah kepada roh jahat dan mereka pun keluar. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa ini menjadi sesuatu yang penting, ya. Oleh karena itu, ketika kita diberikan tugas untuk melaksanakan amanat agung, kita pun sebenarnya menyatakan kuasa Allah, ya. Yang kemarin kita udah belajar, ada 3 hal yang kita lakukan ketika kita melakukan kabar baik. Di dalam anugerahnya, ya, ketika seseorang menerima kabar baik itu, ketika seseorang mengenai kabar Injil itu, maka dia akan dibebaskan di dalam kuasa iblis, ya. Kuasa iblis yang membuat manusia berdosa sehingga manusia masuk di dalam kematian rohani, mengalami maut. Maka ketika Injil diberitakan, maka dibebaskan dia dari kuasa maut. Dan yang terakhir adalah dia dibebaskan dari kuasa dosa. Karena dengan dosa itulah manusia menjadi cemar. Ketika manusia menjadi cemar, maka kuasa yang dimiliki oleh manusia selalu untuk menghasilkan kecemaran, selalu menghasilkan kehancuran. Tetapi ketika manusia dipulihkan oleh Tuhan dan mereka mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus yang diterima pada waktu dia menerima kabar Injil atau kabar baik, maka manusia akan dipulihkan kembali kepada kuasa semua. Dan ayat yang terakhir menyatakan, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah. Dan kemudian 37, dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana daerah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberitaan Injil yang menjadi tugas utama, ya, murid Yesus. Karena Yesus melakukan pada tugas utamanya dan tugas awal ketika Yesus melakukan pelayanan dan menyatakan apa yang terjadi dalam pemberitaan Injil, yaitu kuasa yang dinyatakan. Maka ini menjadi sesuatu yang penting yang harus dilakukan oleh murid-murid Yesus. Kalau kita melakukan ini, melakukan pemberitaan Injil, melakukan pernyataan kuasa di dalam mulut kita, di dalam perkataan kita, di dalam pemberitaan Injil, maka itu akan mengubah banyak orang. Orang datang kepada Kristus, dipulihkan kepada kebenarannya, dan apa yang terjadi dalam 37 itu, maka Injil akan bisa tersebar kemana-mana melalui apa yang kita lakukan untuk menyatakan kuasa. Sama seperti Yesus menyatakan kuasanya pada waktu itu, dan kemudian berita Yesus tersebar kemana-mana. Juga ketika kita memberitakan Injil, menyatakan kuasanya, maka kuasa yang mengubah manusia itu akan menjadi kuasa yang boleh tersebar. Berita kuasa, berita kabar baik
yang tersebar kemana-mana, di mana orang-orang akan banyak menerima Injil, mendengar Injil, dan kemudian memberitakan Injil kemana-mana. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, apa yang kita pelajari dan kita renungkan, ini menjadi sesuatu yang boleh menjadi pengetahuan kita, yang kita renungkan dan kita lakukan juga dalam kehidupan kita, dan kita melihat pernyataan kuasa Allah boleh dinyatakan dalam kehidupan kita apabila kita taat melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk setiap pendengar Radio Suara Abdi Allah. Biarlah mereka yang sudah mendengar, mereka boleh merenungkannya, mereka boleh belajar untuk melakukan dalam kehidupan mereka, bukan hanya untuk mengetahui saja, tetapi mereka boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka, sehingga kuasa yang dinyatakan oleh Yesus ketika dalam pelayanan pertama kali di bumi ini, Tuhan, ketika kami mau melakukan sama dengan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, maka kami juga akan boleh menyatakan kuasa Allah di dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.